Rasanya aku nggak pernah diajarin soal time management baik di sekolah maupun kuliah. Tapi entah kenapa, kita sudah dituntut harus bisa. Gimana pun caranya, yang penting tugas dan kerjaan harus selesai. Akhirnya aku tumbuh jadi manusia yang deadlineer. Karena aku nggak pernah belajar bagaimana time management yang benar. Belakangan aku sadar bahwa to-do list dan Google Calendar nggak akan cukup menyelamatkan aku dari kekacauan yang kuciptakan sendiri. Aku harus mulai belajar dari awal soal manajemen waktu. Aku nggak nyangka perjalanan belajar time management ini sangat menarik. Karena ini malah bukan tentang time management aja. Dan ini adalah dokumentasi perjalananku belajar time management yang selaras dengan ritme tubuh kita. Hai, aku lagi siap-siap mau kerja. 2 bulan belakangan setelah aku konsisten upload di YouTube, aku ngerasa kehidupanku jauh lebih berwarna. Karena aku nggak hanya monoton kerja scrolling aja. Tapi di sisi lain, karena aku juga harus ngerjain konten YouTube dan juga kerja full time, kehidupan aku jadi lebih kind of berantakan, gak tertata gitu. Semua yang aku lakuin kayaknya kayak keroyokan. This is my first meal of the day. Padahal sekarang udah jam 12.48. I end up editing video from 5 AM until now. So I don't think it's good for your health. And I really want to change the system. Karena itu aku malah mikir kalau aku kayak gini terus, sebentar lagi cepat atau lambat aku akan burn out. Karena itu pilihanku sebenarnya cuma 2, antara aku berhenti ngonten atau aku harus belajar manajemen waktu dengan lebih baik lagi. Biasanya aku kerja makeupnya simple aja. Kadang aku malah malas makeup guys. Karena itu aku udah mulai belajar literatur dan video-video tentang time management. Dan yang menarik, aku ketemu dengan istilah siklus energi. Hal yang selama ini aku nggak pernah pertimbangkan dalam menata hari-hariku. Jadi, siklus energi itu adalah ritme alami tubuh kita yang naik turun sepanjang hari, mempengaruhi fokus kita, stamina, dan juga emosi. Kalau kita gambar dalam kurva, let's say ini sumbu X itu adalah jam, dan sumbu Y ini adalah level dari energi kita. Misalnya level 5 ini kita fokus banget, energi kita masih banyak. Energi ini akan mengalami fluktuasi. Let's say kita bangun dari jam 6, kita mulai beraktivitas, kerja, jam 12 istirahat, dan mulai kerja lagi. Ini yang disebut sebagai puncak energi, dan ini yang disebut lembahnya. Ketika kita berada di puncak, kita akan fokus, habis itu kita semangat ya. Sedangkan ketika di lembah ini yang ngantuk, penat, apalagi ya kita tahu lah ya apa yang terjadi di lembah ini. Karena energi kita ini tidak stabil, misalnya garis lurus seperti ini, kita harus sangat efisien nih. Ketika mengalami puncak, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok untuk kita lakukan saat fokus, semangat, atau kreatif. Misalnya kayak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Sedangkan di lembah ini, di sini kita harusnya udah berhenti, istirahat, jalan kaki mungkin, refreshing. Nah, aku sendiri dalam membuat jadwal sebenarnya belum mempertimbangkan ini. That's why dalam 1 minggu ini aku mencoba untuk men-track atau mencatat level energi yang aku rasakan sepanjang hari. Hai, so aku coba mencatat level energiku itu sesederhana mungkin. Jadi, aku akan kasih tunjuk ke kalian. Aku buat satu tabel dengan 6 kolom. Ini ada skala. 1 itu ketika kita ngerasa misalnya berat, ngantuk, pegal. 2 itu lemes, malas gerak. Sampai 5 itu super seger. Actually, right now aku ngerasa kayak 5. Aku fokus, aku pengen kerja. There's a lot of ide yang pengen aku tuangin. Jadi fokusku kind of 4. Emosi dominan itu semangat, happy. Aku nggak tahu kenapa aku happy hari ini, saat ini ya, maksudnya di jam ini. Karena biasanya ya mood kita juga kan berubah-ubah. Sinyal di tubuh itu sekarang aku ngerasa fokus, habis itu ringan ya, pengen banyak gerak.
Dan kegiatan yang aku lakukan dalam 1 jam belakangan itu adalah tadi aku sempat yoga, habis itu mandi dan make up untuk siap-siap kerja. Nah, habis itu nanti 1 jam ke depan aku akan kerja, aku akan track lagi apa yang aku rasain. Aku baru bangun tidur dan aku udah ngerasa lebih fresh, jadi kita akan ke supermarket. Kalau boleh jujur, mungkin kita lebih sering mengecek notifikasi HP daripada mengecek diri sendiri. Eksperimen ini juga membuat aku sadar kalau seringnya kita melakukan sesuatu dengan mode zombie. Kita nggak lagi menyadari sinyal-sinyal di tubuh kita yang mungkin sedang teriak, minta istirahat, dan makan makanan yang sehat. Aku udah coba track energi level aku selama 3 hari belakangan dan aku menyuruh ChatGPT untuk menganalisa hasilnya. Ada beberapa kesimpulan yang cukup membuat aku berpikir. Nah, yang pertama, sepanjang minggu ini energi levelku relatif rendah bahkan di pagi hari. Karena batch ini udah mau selesai, kita mau kasih laporannya ke sekolah-sekolah. Dan aku baru selesai makan siang dan pelipis aku sakit banget. Pegel gitu. Enak banget dipijit gini. Kayaknya aku akan tidur siang. I will take a nap for 20 minutes maybe, biar nanti habis bangun aku bisa lebih fresh. Setelah aku coba berkaca ke 1 bulan belakangan, aku ngerasa ini erat kaitannya dengan aku yang sedang tidak memperhatikan sumber energiku sendiri. Sumber energi ini adalah segala sesuatu yang memberi kita kekuatan untuk bergerak, berpikir, merasakan emosi. Dalam tubuh kita, misalnya sumber energi ini berasal dari apa yang kita makan, istirahat yang cukup, udara yang segar, berolahraga atau bergerak. Kayaknya 1 bulan lalu aku jarang banget jalan kaki. Biasanya aku dapat rata-rata jalan kaki itu 6.000 langkah per hari, tapi ini mungkin 3.000 atau 2.000 aja udah syukur banget. Yang kedua, dari men-track level energi ini aku jadi tahu apa hal-hal yang membuat energiku terkuras atau apa hal-hal yang mengembalikan energiku. Contohnya interview atau meeting dengan banyak orang membuat aku cukup draining energi, dan jalan kaki atau tidur siang sebentar aja bisa membuat aku lebih berenergi ketika bangun. So yes, ada beberapa hal yang ingin aku lakukan di minggu ke depan, termasuk lebih banyak olahraga dan bergerak, makannya lebih teratur dan juga lebih sehat. Dan setelah aku tahu di jam-jam mana energiku sedang tinggi dan energiku sedang turun, kedepannya aku akan lebih baik lagi dalam manajemen waktu. So, mungkin aku akan buat part 2 dari series manajemen waktu ini. Aku pun merasa masih banyak hal yang perlu aku improve sebagai manusia, sebagai leader, sebagai perempuan, sebagai anak. So, hopefully you like this kind of video. And don't forget to like, comment, or subscribe if you enjoy this video. Thank you for watching, guys. See you!